Jadi katanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika di penjara itu ngobrol sama Habib Rizik, dan akhirnya bisa diyakinkan supaya Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam, cukup negara berdasar Pancasila. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Perlu disampaikan bahwa ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu ada tambahannya. Apa? Perlu ditambahi apa? Dalam masalah berpolitik, bernegara, kita mengikuti pendapat para ulama yang sudah mengakui Pancasila sebagai dasar negara, dan kita mengakui negara kita ya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu aswaja an-nahdiyah menurut saya. Apa perlu? Perlu. Apalagi seperti keadaan yang saya sampaikan tadi. Sebagai selingan sedikit, tadi saya ngobrol dengan, saya lupa namanya, cerita mengenai apa itu organisasi namanya Jamaah Ansorit Tauhid, kemudian pecah menjadi Jamaah Ansorus Syariah dan Ansorut Daulah. Loh, kenapa pecah? Jadi katanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika di penjara itu ngobrol sama Habib Rizik, dan akhirnya bisa diyakinkan supaya Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam, cukup negara berdasar Pancasila. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Nah, saya punya cerita ini. Tahun 2007 mungkin, sekitar itulah, Ustadz Abu ke Tebuireng ngobrol, nah, terus ya silaturahim lah. Terus saya diundang ke pengajiannya di Sragen. Saya datang sore, nginep di Solo, kemudian malamnya ke rumah beliau di Ngeruki, besoknya itu ke Sragen. Nah, itu Ustadz Abu menceritakan apa cita-citanya, mendirikan negara berdasar Islam. Nah, giliran saya, ya saya sampaikan sebetulnya yang diperjuangkan oleh Ustadz Abu dan itu namanya masih Majelis Mujahidin Indonesia, MMI, itu sudah diperjuangkan oleh NU, oleh Partai Masyumi, PSII dan Perti tahun 45 sampai tahun 84. NU sudah berjuang tetapi tidak bisa. Nah, kita kemudian para ulama memutuskan sebetulnya Pancasila itu sudah, kalau tidak semuanya ya 90 sekian persen itu sesuai dengan Islam. Jadi tidak perlu lagi membuat negara Islam. Itu kan kemasan. Apa kalau kemasan itu ya? Bungkus. Kalau bahasa Inggrisnya packaging. Jadi bungkusnya namanya negara Islam. Yang satu lagi bungkusnya namanya negara Pancasila. Yang penting kan isinya. Isinya seperti apa? Nah, itu yang diperjuangkan oleh NU yang saya sampaikan tadi,
perlu menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Menurut saya itu perlu disampaikan. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Orang banyak keliru. Ulil amri itu tidak pakai atiu. Atiullah pakai atiu, taatlah kepada Allah secara mutlak. Wa atiur rasulah pakai atiu, taat kepada Rasul secara mutlak. Wa ulil amri tidak pakai atiu. Hanya pakai kata penghubung waw. Artinya apa? Taat kepada ulil amri terhubung atau selagi taat kepada Allah dan Rasul, dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Kalau ulil amrinya tidak mentaati Allah dan Rasul, ya maka tidak wajib seseorang mentaati ulil amrinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada makhluk dalam melanggar aturan pencipta, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang menteri agama Gus Yakut, dia membela Ahmadiyah, dia membela Syiah, dia membela kaum sesat. Disuruhnya pula kita ikut membela dan taat. Tidak boleh, itu mungkar. Siapa yang membela kaum sesat, maka dia terjebak kepada kesesatannya. Ini berbahaya. Orang yang nggak paham agama jadi menteri agama. Seluruh kesalahan-kesalahan Gus Yakut di dalam persoalan agama ini, maka dosanya nanti ikut ditanggung oleh Bapak Presiden. Ini berbahaya. Jadi paham liberal itu sudah tahun 2005 dahulu sudah dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bahwasanya Islam liberal itu kafir dan murtad, haram. Sudah ada dalam fatwa Majelis Ulama dahulu.